Cerita ini dikisahkan oleh seorang pria yang berpredikat sebagai suami sekaligus ayah. Sebut saja namanya Pak Hen. Beliau menceritakan ini melalui email saya dan sempat viral pada tanggal 22 Februari 2020. Saat itu beliau meminta saya menulisnya berharap bisa dijadikan pelajaran bagi teman-teman semua. Kali ini saya akan bacakan untuk teman-teman tulisan yang pernah beliau kirim pada saya. Kisah ini saya beri judul Sunnah Sebelum Tidur Penyelamat dari Zina. Beliau memperkenalkan dirinya pada saya dengan nama Pak Hen, terlahir dari keluarga Islami, di mana kedua orang tua beliau adalah para penghafal Quran. Beliau adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, di mana semuanya adalah laki-laki. Sejak kecil orang tua beliau sudah mendisiplinkan diri untuk menghidupkan sunnah, termasuk sunnah sebelum tidur. Semua sunnah yang dilakukan sejak kecil akhirnya menjadi kebiasaan hingga ia dewasa dan berumah tangga. Alhamdulillah beliau memiliki istri yang soleha. Mungkin karena kehidupan Pak Hen yang lurus-lurus saja, bahkan terasa mulus-mulus saja, membuat ia merasa monoton dan bosan. Pak Hen bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor dengan posisi yang cukup tinggi. Perusahaannya sudah bisa dibilang sangat stabil. Job desk-nya pun terjadwal. Ada banyak waktu luang yang bisa ia nikmati di kantor. Waktu luang itu biasanya ia gunakan untuk main sosmed. Lewat sosmed, Pak Hen berkenalan dengan seorang wanita yang memiliki posisi bagus juga di sebuah perusahaan. Dari hubungan yang terjalin, Pak Hen bisa menangkap bahwa dia adalah wanita cerdas dan pintar. Sebut saja namanya Lin. Pak Hen dan Lin intens berhubungan lewat sosmed. Lin dikenal Pak Hen sebagai seorang single parent yang telah setahun menjadi janda karena bercerai. Katanya sih karena suaminya Lin tak pernah mau bertanggung jawab pada keluarganya. Semua kebutuhan keluarga harus Lin yang memenuhi. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan, saya Irene Rajiman, saya penulis di aplikasi Vizo. Saya ingin berbagi banyak kisah inspiratif Islami yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Bagi teman-teman yang merasa postingan ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk follow, like, komen, posting ulang, dan share. Silahkan save bila suatu saat teman-teman ingin menontonnya kembali. Saya lanjutkan kisah Pak Hen tadi. Pak Hen tertarik pada Lin. Mereka beberapa kali melakukan video call. Di mata Pak Hen, Lin ini sangat cantik. Pak Hen memiliki HP yang ia gunakan khusus untuk menghubungi Lin. HP itu tidak dibawa pulang ke rumah. HP itu ia tinggal di dalam laci ruangan kantornya karena ia takut kalau tiba-tiba Lin menghubunginya saat Pak Hen sedang bersama anak dan istrinya. Oh ya, Lin tahu kalau Pak Hen sudah berkeluarga. Hingga suatu saat entahlah keberanian dari mana mereka janjian untuk kencan di sebuah hotel. Saat tiba hari kencan, Pak Hen kirim kabar pada istrinya kalau ia akan meeting dan baru pulang besok. Istrinya tidak curiga karena meeting mendadak seringkali dilakukan di kantor Pak Hen, terutama bagi mereka yang menduduki posisi seperti beliau. Saat pertama kali melihat Lin di lobi hotel dan dengan kecantikan yang sedemikian rupa membuat syahwat Pak Hen naik. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka langsung memesan kamar hotel. Dipilihlah hotel berbintang agar lebih private. Sesampainya di kamar, Lin mengatakan pada Pak Hen kalau ia akan bersih-bersih dulu sebab baru pulang dari kantor langsung datang ke hotel sehingga tubuhnya terasa lengket. Begitu kata Lin. Setelah Lin selesai bersih-bersih, Pak Hen pun bergantian masuk kamar mandi. Sebab sudah terbiasa, otomatis Pak Hen lakukan sunnah sebelum tidur. Ia buang air, bersiwak, kemudian berwudu. Saat berwudu, tiba-tiba ia seperti dikagetkan. Ya Allah, apa yang akan saya lakukan? Aku mengerjakan sunnahmu, namun sebentar lagi aku akan bermaksiat padamu. Wanita yang sedang menungguku di atas tempat tidur itu bukanlah istriku. Ya Allah, ampuni aku. Tiba-tiba syahwat Pak Hen hilang entah kemana. Ia langsung bergegas keluar. Lin heran melihat perilaku Pak Hen itu. Mas, mau kemana? Ada apa? Tanya Lin. Maaf Lin, aku gak bisa. Hanya itu yang bisa Pak Hen katakan pada Lin. Saat itu kecantikan Lin hilang entah kemana. Bahkan nafsu Pak Hen pun hilang entah kemana. Ia langsung ambil tas kerjanya berikut HP dan kunci mobil. Pak Hen bergegas keluar diikuti tatapan bingung Lin. Demi Allah Mbak Iren, hidupkan sunnah. Itu yang Pak Hen katakan pada saya. Sungguh rugi mereka yang memberi definisi sunnah adalah tidak apa-apa bila tidak dikerjakan. Ya Allah, sunnah itu telah melindungi kemaluan Pak Hen dari zina. Sunnah
adalah berpahala bila dikerjakan, tidak mendatangkan dosa bila tidak dikerjakan. Namun sunnah ternyata mampu melindungi dari panah-panah setan. Hindari yang makruh untuk selamat dari yang haram. Hidupkan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib. Barakallahu fikum.